Hmm. Tes 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 tes. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis pertama dalam bab tentang bersikap lembut kepada anak yatim dan semua kalangan yang lemah. Di kitab saya nomor 260, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami dulu pernah ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrudha ula la yajtari'una alaina." Usir orang-orang ini, mereka jangan berkumpul bersama kami. Siapa 6 orang ini? Wa kuntu ana, saya Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudzailin, seorang dari Hudzail, namanya tidak disebutkan, wa Bilalun, Bilal, wa rajulani lastu usammiha, dan 2 orang yang aku tidak menyebutkan namanya, entah sengaja entah lupa lagi karena kejadiannya sudah lama. Fawaqa fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallahu an yaqwa, maka terlintas dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki untuk terlintas. Fahaddatsa nafsahu, dia berbisik ke dalam hatinya atau dia meyakinkan dirinya. Maksudnya ketika orang-orang musyrik minta jamaah yang miskin itu jangan ada di majelis itu, singkirkanlah cenah ini. Nabi tidak langsung mengatakan iya atau tidak, ngulang heula ya. Termenung dulu. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kamu jangan mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore, yuriduna wajhah, yang mereka betul-betul mengharapkan wajahnya. Kalau ayat yang kemarin kita baca di surat Al-Kahfi, wasbir, sabar. Karena memang kalau pakai logika orang musyrik yang materialistis, tidak menguntungkan sama sekali. Punya jamaah yang standarnya mohon maaf miskin, lemah, tidak menguntungkan, malah nyusahkeun wae. Tidak menguntungkan, tidak membuat kita bertambah kekayaan, tidak membuat kita tambah tenar, tidak membuat kita lancar dalam program. Kan kalau punya jamaah orang kaya mah program teh lancar, dibantuan, disupport. Tapi kalau jamaahnya orang-orang miskin, pribadi tidak ada untung, tidak ada ujroh buat program jalan. Untuk meningkatkan kegiatan keilmuan susah, dan memang umumnya mohon maaf ya,
standar pendidikannya rendah, lamun ngaji Quran kanu tahsinna, kanu tahfidna, kanu tafsirna hese teh ditaekeun teh. Nah, ya karena memang standar rata-rata pendidikannya terbatas. Beda kan kalau di jamaah yang elit, buat diri ustadznya ujrohnya cukup, program misalkan mengembangkan masjid, madrasah lancar gitu. Terus kalau programnya mau ditingkatkan ke tahfidz, ke tafsir, kajian apa lancar gitu. Nah, kalau ada yang masih punya pikiran seperti itu orang musyrik itu, materialistis. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang musyrik yang tidak bayar zakat dan mereka kafir kepada hari akhir. Kenapa disebut musyrik? Ya karena dia menuhankan harta, dia menuhankan materi. Bahasa di hadis juga ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Celaka hamba, disebut lagi hamba. Hamba teh penyembah, abdun deh. Penyembah dinar, penyembah dirham, penyembah pakaian mode-mode tren ya. Buat ngudag mode, wah diudag puluhan juta oke ya. Nah ini makanya di Al-Quran jangan pernah terbersit sedikit pun kaduhung ya, menyesal atau merasa kurang, merasa tidak berhasil, merasa tidak sukses dalam kegiatan pendidikan dakwah hanya karena jamaahnya orang-orang duafa ya. Kalangan lain menengah ke bawah deh, bawah weh ente menengah-menengah acan. Dan kita pun ya jangan mengukur kesuksesan mubalik, kesuksesan seorang ustadz, seorang guru, seorang pendidik dari materi. Jadi kalau seorang guru geus kabeli mobil ya, motorna alus, nah berarti sukses. Kalau ada seorang guru teu kabeli mobil ya, motor oge motor butut, ah ini berarti guru yang tidak berkualitas. Nah gitu. Naon standarnya jadi kanu materi kualitas teh ya. Lihat kegiatan di masjidnya asa teu maju-maju, bangunanna kitu-kitu kene, kegiatanna kitu-kitu kene, wah cenah berarti ustad teh henteu maju. Salah. Justru ustad itu sukses dalam sabar, sukses dalam dia tidak meninggalkan jamaahna ya. Makanya saya kadang japri ya, ustad yang saya tahu teteh lembur nama punten ya, pika sedihun sampai dikirim dai dari sini ke ditu tiap tahun diganti ya. Hari beliau-beliaunya nyararaman we di dia gitu ya, nyaman menikmati dunia dakwah yang bergelimang harta. Memang tidak terlalu salah, da ujung-ujungnya kanu niatnya. Kalau niatnya mereka betul-betul mengembangkan dakwah ya. Mungkin asumsi mereka di lembur mah hese maju tuh kana unta maju teh jiga nu tadi majuna standarnya materi susah maju, nggak mungkin mengembangkan pesantren, nggak mungkin mengembangkan masjid, nggak mungkin mengembangkan ilmu. Tapi ya hati-hati, kan yang fardu ain itu lembur sorangan ari can diusir mah ya. Yang fardu ain itu daerah sendiri,
di mana kita tinggal, di mana kita lahir, jadi lembur urang, ya. Meskipun dengan segala keterbatasannya, ini malah memilih merantau, meninggalkan, dan tidak ada sama sekali kontribusi ke daerah asalnya diculkeun. Kenapa? Karena merasa yaitu hasil maju. Kalau pengusaha rada kaharti ninggalkeun lembur teh, karena memang orientasinya usaha. Di lembur susah akses usahanya. Kalau di kota, hari Ustadz mau balik, naon atuh usaha. Maksud saya, kita nggak usah capek-capek sebetulnya ngirim dai ke pelosok. Zaman Nabi juga dai dari pelosok itu di ke Madinah kan, lalu pulang lagi gitu kan. Hadis yang sallu kama ra'aitumuni usolli, terkenal kan hadis itu, bapak-bapak ibu pasti tahu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu kepada dai-dai daerah yang sudah 20 hari digembleng di Madinah, disuruh pulang lagi. Tuh cicing di Madinah. Pada di Madinah loba nu beunghar misalnya. Udah pulang lagi. Ajari keluarga kamu, ajari penduduk kamu. Kalau nyamun dai enet di Bandung dikirim ke pelosok, pulang lagi nyakeun udah memang lain tanah airna. Eta ge meureun dakwah dinya teh kapaksa pada tugas. Ya, terikat dengan ikatan dinas. Dulu dapat beasiswa dari STIP Garut, karena yang saya tahu masih STIP Garut saja, yang lain belum. Dapat beasiswa asal daek ditempatkeun pengabdian setahun di pelosok. Ya. Itu kalau mereka pulang lagi nya kaharti dan lemburna. Tapi ada juga beberapa yang saya tahu ada udah 4 tahun, ada yang 5 tahun di daerah Semarang, daerah Pemurtadan ada 2 orang, jeung istri-istrina dibawa ke ditu. Sampai nanya, Ustadz cenah, abdi teh jadi orang di wae kitu. Saya bilang, hemat saya udahlah 10 tahun. Nanti regenerasi ku dai berikutna. Nya cenah da abdi ge cenah di lembur, cenah aya pasantren gitu. Tapi cenah unggal dek pulang teh cenah teu kenging wae, cenah ku Ustad Tiar ditah jadi orang gitu. Nya mangga we teh istihoro, tapi kalau hemat saya udahlah 10 tahun regenerasi. Karena dia juga punya tuntutan ingin mengembangkan pesantren di lemburna. Kakaknya juga di sini staf PP. Aduh cenah makan yang butuh cenah tenaga teh. Nah, ini sekali lagi ya buat para dai muda, terutama keuna dai nu kolot nu geus kararagok. Masa sebalik deui buat para dai muda, tolong pertimbangan kesuksesan itu bukan materi. Ya, bukan karena aset wakaf yang bertambah, bukan. Ya. Nya meskipun itu juga jadi salah satu barometer, tapi bukan satu-satunya. Dengan kita tetap membina jamaah kita, meskipun mereka yang tadi saya sebutkan lah, nguntungkeun ka urang henteu da ujroh teh eueuh nya, justru jamaah teh nyondon loba nyusahkeun ka urang teh nginyeum teh gering kudu dibantuan teh gitu. Kemudian menguntungkan aset wakaf jadi ngagedean masjid teh madrasah henteu gitu. Ini justru menjadi ujian ya bagi semua dai, semua guru. Kan guru kayak gitu ayeuna mah nya, daripada ngembangkeun sakola anu di lemburna mending keneh jadi guru di tempat yang bisa membayar dia gede. Dokter juga begitu, daripada jadi dokter di lembur mending keneh di rumah sakit swasta, makanya enak geus loba. Wah, dengan undang-undang kesehatan yang baru. Daripada jadi ASN di lembur, susah fasilitas,
Padahal pahalanya mungkin lebih gede. Lebih baik tidak jadi ASN, jadi guru dokter-dokter swasta yang memberi bayaran lebih. Nah, ini ayat ini termasuk buat mereka dan siapapun yang seperti itu. Kita jangan pernah mengukur standar kesuksesan itu pada materi. Lamun eta rujukannya berarti musyrik. Ya. Mengerankan menuhankan harta. Hadis berikutnya dari Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwan radhiyallahu an anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaibin wa Bilalin fi nafarin. Abu Hubairah ini termasuk yang ikut bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu bai'at siap mati ketika pada tahun 6 Hijriah mau ibadah haji tapi ditahan oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Lalu Utsman bin Affan diutus buat melobi ke Abu Sufyan dan lain-lain, ya. Tapi malah terdengar berita Abu Sufyan Utsman bin Affan itu dibunuh, ya. Maka Nabi membaiat para sahabat yang saat itu tidak pakai dan bawa peralatan perang, nggak pakai baju besi, nggak bawa peralatan perang, siap bertempur melawan orang Quraisy sampai mati, ya. Itu namanya bai'atur ridwan. Kenapa ridwan? Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Karena Allah betul-betul ridho kepada orang-orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Meskipun ketika pulang mereka dicibir oleh orang-orang munafik yang sejak awal ketika Nabi mau berangkat haji, ini orang-orang munafik nggak mau ikut. Sarua jeung bunuh diri cenah gitu. Samalah jeung Brigade Hamas ayeuna ngelawan Israel. Pan aya cenah ustad nu disebut Salafi. Goblok-goblok kasarna. Sarua jeung bunuh diri cenah. Mengorbankan diri, mengorbankan rakyat, nanaonan cenah gitu. Ta eta teh nu kitu teh baheula nu kitu teh orang munafik. Makanya dikritik oleh Al-Qur'an, bal donangtum alla yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Kamu tidak ikut karena kamu sudah yakin Rasul dan para sahabat tidak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Wah, can saeureus bunuh diri pipaeheun. Lalu pulang haji terjadi, perang henteu. Jadi kategori nanti kalah. Umar bin Khattab merasa kalah. Kenapa cenah kita udah baiat mau mati, kok kita mundur? Jadi haji itu jadi perang itu eleh gitu. Semakin mencibirlah. Tapi justru Allah menurunkan surat Al-Fat secara utuh, surat 48. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ai radiyat naon? Radiyallahu anhum wa radu pasti jadi ahli surga. Bahwasanya Abu Sufyan ini kalau sesudah bai'atur ridwan berarti Abu Sufyannya sudah masuk Islam. Ya, kemungkinannya ini sudah Fatu Makkah. Datang kepada Salman, Suhaib, Bilal. Ini sahabat-sahabat yang miskin, ya. Fi nafarin, dalam satu riwungan. Jadi Abu Sufyan ikut. Abu Sufyan itu kan sudah berdarah-darah, ya, tangannya berdarah-darah kaum muslimin. Perang Badar. Perang Badar itu kan asalnya mencegat rombongan dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pengusaha besar. Dia banyak mun ayeuna mah tah jiga kapal kargo nu ditahan ku Yaman, ya, kapal kargo Israel. Jadi
dia sekali dagang teh karyawannya banyak, rombongan dagang. Ente samobil 2 mobilnya meureun 10 mobil 20 truk gitu. Tuh rombongan dagang Abu Sufyan yang kemudian karena zaman awal itu kewajiban perang itu tidak dilancarkan oleh Nabi langsung nyerang Makkah, ente. Karena perang juga kan harus pakai strategi ngarah menang. Nah, yang dilakukan oleh Nabi itu menyerang musuh-musuh yang lewat ke perbatasan, yaitu rombongan dagang yang pergi ke Syam atau pulang dari Syam, kan pasti lewat jalur Madinah. Mendeka Palestina, deka Suriah, di Makkah pasti lewat jalur Madinah atau ya sekitarnya. Kadang lewat pantai, atau lewat pantai mah jalur anu Mesir eta nya Gaza, Laut Merah. Jalurnya jalur kadinya. Nah, kalau lewat pantai dikirimlah pasukan ke pantai. Pernah kita bahas dulu, sahabat ditugaskan selama 3 bulan di pantai. Makannya makan apa? Makan ikan paus. Nah, tugasnya teh nyegat rombongan dagang. Jadi kalau sekarang Hamas perangnya itu masih di daerah perbatasan, nyerang pasukan Israel di perbatasan, cenah lain langsung ke Tel Aviv, atuh nya urang mah dalin ahli perang jadi bodoh. Itu sudah benar ya. Jadi langsung terus strateginya bagaimana agar menang. Jadi tuh langsung berhadapan yang kemudian nanti habis pasukan, kan senjata terbatas, tenaga terbatas. Jadi gerakannya kayak Jenderal Sudirman dulu, gerilya. Tuh langsung berhadapan pasti kalah ya secara teori manusia. Nah, ini Abu Sufyan. Perang Badar Abu Sufyan, perang Uhud Abu Sufyan, perang Khandaq Abu Sufyan. Semua tokoh Quraisy sudah mati kecuali Abu Sufyan. Abu Jahal pae, Abu Lahab pae, Uqbah pae, mana para rae. Tinggal hiji deui tokoh Quraisy teu pae teh. Abu Sufyan. Ketika dia datang ke riungan di masjid, faqalu, ini sahabat-sahabat Salman, Suhaib, Bilal, heureum wallahi ma akhadat suyufullah min unuki aduwillah ma akhadat. Demi Allah, ini pedang-pedang Allah dulu cenah meleset ya, tidak kena ke musuh Allah yang ini cenah gitu. Ini maksudnya heureuy ieu cenah musuh Allah nu nyisa hiji deui ieu cenah meleset cenah teu beunang ku pedang Allah gitu. Kedengaran lah Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ataquluna hadza li syekh Quraisy wa sayyidihim. Kalian berani ngomong begitu kepada Syekh Quraisy dan kepada tuan mereka. Abu Sufyan teh meunana Presiden Jokowi. Presiden Jokowi nganjang ka Persis. Berani nyeletuk gitu. Kadengi ku Sadaharis berarti dicarekan ku Sadaharis teh nyeletuk. Tong gitu. Atau ada Presiden Jokowi datang ke sini ke Arisala. Bodak ieu mah darah remo misalnya. Ya. Amal kita budak ieu mah mau demo. Ya. Atau ada yang demo mau gorowokan Jokowi dolim berarti dicarekan. Ya. Normal kan Abu Bakar menegur orang-orang yang mempergunjingkan Abu Sufyan, normal. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Lalu kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, tuh cenah tadi Salman dan yang lain-lainnya kurang adab menyebut musuh Allah cenah ke Abu Sufyan. Padahal kan gitu-gitu juga dia pemimpin Quraisy ya, tamu konteksnya atau mu'alaf. Faqala ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum. Cenah Abu Bakar, hati-hati. Jangan sampai bisa jadi kamu sudah membuat mereka marah.
mereka di sini Salman. Hanya karena Salman, Suhaib, Bilal, orang-orang miskin sahabat yang ngomongnya kamu berani marah. Ya. Ini kadangnya ada juga nih buat guru-guru menapali anak ustad, anak nu beunghar, beda nyarekana teh jeung kanu lain anak ustad, anak nu beunghar sok pol gitu nyarekana. Nah ini yang dimaksud Nabi, awas hati-hati jangan mentang mereka orang miskin, kamu kemudian leluasa memarahi mereka. Cobalah mun eta teh orang kaya misalkan siapa Usman, berani teh cenah marahi begitu. Kan paling menasihati, jangan begitu. Ini Abu Bakar juga spontan memarahi Salman, Bilal, Suhaib ini. Lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau kamu membuat mereka marah, kamu sudah membuat marah kepada Allah, membuat Allah murka. Fatahum, lalu Abu Bakar datang kepada Salman, Suhaib, Bilal, faqala ya ikhwatah aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, maaf kalau aku sudah membuat kalian marah, tersinggung. Tapi dah sahabatnya berresi hatena, qaulula enggak, yaghfirullahu laka ya ukhoy, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Jadi di sini bukan berarti Nabi membenarkan Salman, Suhaib, Bilal. Ya salah kan, menggibah itu salah, menghina juga salah, menyebut musuh Allah salah ya. Apalagi kalau Abu Sufyannya sudah benar-benar terbukti masuk Islam atau mu'alaf. Kalaupun belum masuk Islam, ini konteksnya pasti datang itu ketika bertamu ya. Ketamu kan nggak boleh kasar. Pernah saya bahas kemarin hadisnya, Nabi ketika didatang Uyainah bin Hisan, meskipun di dalam Nabi ngomong ke Aisyah ini orang jahat, tapi ketika berhadapan mah santun. Kata Aisyah, Nabi mah nggak konsisten. Aisyah kan santri mun aya namanya budak pinter, santri UG pinter ya, karena usianya masih belasan. Nabi cenah tadi ngomong jahat, cenah berhadapannya baik. Kata Nabi, nggak boleh kan seseorang fahisan mutafahisan. Fahisan itu kata-katanya kasar, menghina, nggak boleh meskipun kepada musuh Allah, meskipun kepada orang munafik. Jadi ini bukan berarti membenarkan sikap Salman. Hanya titik tekannya di sini, kita kalau mau menegur orang miskin, ya, kalau mau menegur orang-orang yang ekonominya di bawah, tongpol teuing. Orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, itu jangan terlalu kasar. Jangan sampai membuat mereka sakit hati. Lembut saja biasa, seperti kita menegur presiden, kan mau gogorowokannya. Piraku anu pejabat Persis mau ngasih nasihat ke presiden gogorowokan. Abu Bakar Basir kan kemarin datang ke kantor wali kota Solo ngasih surat cinta kan ke Gibran, nasihat untuk melaksanakan syariat Islam pan tegogorowokan, tidak menghina. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai karena ini stratanya rendah, orang miskin kemudian leluasa dihina, direndahkan. Kemudian hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan yang menjamin anak yatim di surga seperti ini. Nabi mengisyaratkan sababah wal wusta, jari telunjuk dan tengah, wa farraja bainahuma syai'an, dan merenggangkan di antara keduanya sedikit. Ini maksudnya bisa ini ke sini dekat, ya renggang sedikit. Bisa ini ke sini dekat. Jadi enggak sama, enggak mungkin sama lah. Masa kita dengan Nabi sama, ngacawe tuh. Cuma dekat. Bisa berkomunikasi ya. Bisa dekat dengan Nabi di surga. Kafilul yatim, Imam An-Nawawi di sini memberikan catatan al-qaimu bi umurihi.
yang bertanggung jawab dengan semua urusannya. Tidak harus mengurus di rumah sendiri. Sebagaimana sudah sering dibahas juga kan, sahabat pun ada keterbatasan kalau mengurus di rumah sendiri. Kenapa? Kalau laki-laki kan jadi non muhrim buat istri kita, kalau perempuan non muhrim buat saya. Ya, jadi kalaupun tidak mengurus di rumah tapi tetap wakafilul yatim, menjamin semua urusannya. Apa urusan anak yatim itu? Pendidikan dan makan, ulinnya, makannya, bermainnya, semua yang dibutuhkan anak yatim, terutama pendidikannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatim lahu aw li ghairihi, yang menjamin anak yatim baik yatim itu milik dia atau milik yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan di bawah, milik dia itu maksudnya qoribuhu, kerabatnya, awil ajnabi, kalau yang lain berarti yang bukan kerabatnya. Fal qorib mitlu an takfulahu ummuhu au jadduhu au akhuhu au ghairuhu min qarabatihi. Kalau qorib berarti yang mengurusnya ibunya, berarti ketika bapaknya, suaminya meninggal, maka ibunya ini kafirul yatim, karena yang menjamin kehidupan anak-anak yatim. Atau sebaliknya, istrinya meninggal dunia, jadi si bapak ini kafirul yatim. Kalau kemana ripuh ya, single parent tuh mau laki-laki mau perempuan susah. Kalaupun nikah deui tetap susah, banyak kasus suaminya nikah lagi, ini ibu sambungnya nggak bisa seperti ibu aslinya. Jadi ibu sambung ini kafirul yatim, dan ini banyak yang gagal. Tuk nama di PHP-keun kan ini ya, ke akina. Hati-hati ya buat ibu-ibu sambung, buat bapak-bapak sambung. Itu anak yatim itu. Meskipun misalkan cerai tetap lain anak batur, anak yatim dalam kasus bapak ibu sebagai bapak sambung, ibu sambung ya. Perlakukan itu seperti anak sendiri, kafirul yatim. Atau diurus oleh kakeknya. Nah, ini kakek juga yang anaknya meninggal dunia jadi mengurus cucunya, kafirul yatim. Akhuhu, atau oleh saudaranya, oleh pamannya, siapa saja ya, yang masih kerabatnya. Kalau yang li ghairihi berarti anak yatim yang enggak ada hubungan kerabat. Di Al-Quran juga ada yatimang dza makrobah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Ana wa huwa kahataini fil jannah, saya dan dia seperti ini di surga, sambil mengisyaratkan ini ya, telunjuk dan jari tengah. Ini yang kemarin kita bahas, bagian dari Al-Ma'un. Kalau kita punya rizki lebih dan belum ada satupun anak yatim yang kita tanggung ya, biaya pendidikannya, biaya makan jajan setiap harinya, berarti kita akan jauh dari Nabi, berarti kita masuk kategori yukadzibu biddin. Pilih bapak bingung mana anak yatimna, daftar we ka abdi. Seueur di pasantren anak yatim yang harus disantuni. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.